ternyata tubuh kita percaya atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Video kali ini akan bercerita tentang fakta ternyata tubuh kita percaya atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Apabila ucapan negatif, maka tubuh akan meresponnya secara negatif. Bahkan tubuh bisa sakit karena perkataan tertentu. Siapa yang selama di rumah saja sering-sering mengatakan begini, "Wah, rebahan saja, bisa-bisa makin gemuk nih." Atau, karena di rumah saja, saya jadi pengen ngemil terus. Nanti kalau keluar pasti badannya kayak gentong air. Atau bisa juga seperti ini, saya mah minum air aja gendut, apalagi kalau makan. Hayo ngaku. Tahukah Anda bahwa semakin sering diucapkan, maka perkataan tersebut akan terwujud menjadi sebuah realita? Kemudian Anda pasti bertanya, jangan-jangan tubuh saya juga merespon atas apa yang saya pikirkan dong? Betul sekali. Tubuh bereaksi atas apa yang kita ucapkan. Tubuh tidak bisa membedakan mana candaan, kiasan, atau pemikiran yang serius. Contoh yang paling sering kita dengar adalah ketika teman-teman mengikuti sebuah seminar ataupun workshop yang mengajarkan tentang kekuatan imajinasi, pasti teman-teman pernah disuruh membayangkan seperti ini. Bayangkan ini siang hari sangat panas terik, atau bahkan untuk lebih dramatis lagi, teman-teman diminta untuk membayangkan di sebuah gurun pasir yang sangat panas. Kemudian rasakan tubuh menjadi gerah berkeringat dan rasanya haus sekali. Tiba-tiba Anda diberikan segelas es lemon yang masam. Lemon tersebut dibelah dua, kemudian diperas, dan Anda bisa melihat air yang muncrat dari lemon tersebut. Setelah diperas ke dalam gelas, diberikan es, kemudian Anda meminum. Apa yang terjadi di mulut? Air liur mulai membasahi mulut Anda, kan? Nah, ini hanya contoh yang sederhana. Sebuah ucapan awalnya hanyalah merupakan benih pemikiran. Tetapi ketika diulang terus-menerus, akhirnya ia menjadi klise, yaitu sebuah gagasan yang sangat sering diucapkan. Karena klise, pikiran ini menjadi nyaman atas ucapan tersebut. Sehingga orang-orang berpikir, tidak apa-apa sering mengucapkannya, sudah tidak merasa apa-apa kok. Padahal lama-kelamaan, gagasan ini akhirnya menjadi sebuah program di dalam pikiran. Bayangkan jika yang diucapkan tersebut adalah hal yang negatif, tentu program pikirannya adalah program pikiran yang negatif pula. Teman-teman ingat nggak? Waktu kita kecil dulu, pasti pernah melihat seorang pesulap. Entah di buku, di televisi, maupun di pesta-pesta ulang tahun. Saat pesulap ini beraksi, dia mengeluarkan berbagai macam benda dari topinya. Tapi sebelumnya, dia akan mengucapkan sebuah mantra dulu. Masih ingat mantranya? Abrakadabra. Mantra yang berasal dari bahasa Aram ini ternyata memiliki makna, yaitu I create as I speak, yang artinya saya mencipta saat saya berbicara. Ternyata ini bukan mitos belaka, karena benar kita mencipta ketika kita mengatakan sesuatu. Tubuh kita merespon apa yang kita ucapkan. Bagaimana cara tubuh kita merespon apa yang kita ucapkan? Saat kita berpikir dan berbicara, entah dengan suara atau hanya membatin saja, tubuh kita merespon setelah mendapat informasi tersebut dari hormon. Jadi, ketika kita berbicara atau ketika otak kita mendengarkan sebuah informasi, otak kita akan mensekresi hormon-hormon tertentu sesuai dengan apa yang diucapkan. Meskipun hormon-hormon ini bekerja dengan sangat kompleks, akan tetapi pesan ini pada akhirnya tetap akan diterima oleh tubuh. Sama halnya seperti saat kita menelpon. Yang kita tahu adalah saat kita berbicara di sini, lawan bicara kita yang di seberang sana pasti akan menerima pesan kita. Saat ini alat komunikasi semakin hari semakin canggih. Pesan yang kita sampaikan pun semakin hari semakin cepat untuk diterima. Namun demikian, ternyata suara yang kita kirimkan ini melalui sebuah perjalanan yang panjang menelusuri kabel-kabel.
Hormon-hormon kita juga bekerja seperti itu, melewati sebuah proses untuk bisa menyampaikan pesan tersebut ke tubuh kita. Perkataan-perkataan atau kiasan-kiasan yang negatif, meskipun memberikan efek yang buruk bagi tubuh, akan tetapi awalnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk melepaskan tekanan emosi negatif yang selama ini terkurung di dalam sistem psikis kita. Hanya saja caranya salah, sehingga alih-alih emosi negatif ini terlepaskan dan menjadi lega, justru memunculkan masalah yang baru, yaitu respon yang negatif yang dimunculkan oleh tubuh atas perkataan tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh kiasan negatif yang sering kali diucapkan dan tanpa disadari ternyata memberikan efek buruk pada tubuh. Yaitu contohnya, hatiku hancur karena dikhianati. Orang yang sering-sering berpikir dan berucap demikian pasti akan merasakan nyeri dan perasaan tidak nyaman lainnya di dada. Ada lagi yang sering mengatakan begini, pundakku terasa berat memikul tanggung jawab ini. Orang yang sering berpikir dan berkata demikian pasti akan merasakan ketidaknyamanan di kedua pundaknya, seolah-olah dia memikul sesuatu padahal tidak ada yang sedang dipikulnya. Lalu ada lagi, saya tercekik oleh kata-kata yang tidak bisa keluar. Orang yang sering berpikir dan berucap demikian pasti merasakan ketidaknyamanan di tenggorokannya. Jadi, benar-benar berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya, maka mulai sekarang gantilah kata-kata negatif, kiasan-kiasan negatif untuk mengungkapkan perasaan hati dengan ungkapan yang lebih positif. Tips untuk melepaskan emosi negatif dengan cara yang lebih membangun. Yang pertama, ketahuilah, akuilah emosi itu ada di dalam diri Anda. Akan tetapi, jangan biarkan emosi tersebut diam terlalu lama di dalam sistem psikis. Karena semakin lama emosi negatif tersebut berdiam di dalam sistem psikis kita, semakin ia berpotensi untuk merusak, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang kedua, jika Anda sudah mengakui keberadaan emosi negatif ini, langkah berikutnya adalah Anda mengekspresikannya. Ekspresikanlah dengan cara yang benar. Bisa dengan misalnya menangis. Akan tetapi, menangislah dengan benar. Banyak sekali orang-orang menangis dengan cara yang salah. Anda pasti bertanya, hah, nangis kok bisa salah sih caranya? Bisa dong. Banyak orang ketika menangis di dalam tangisannya, ia justru mengutuk keberadaannya. Ia justru memperkuat posisinya sebagai korban. Menangis yang benar haruslah dimulai dengan tujuan. Saya menangis agar saya memperoleh kekuatan. Setelah menangis, saya menjadi lega, dan saya kuat, dan saya bangkit kembali. Ini adalah cara menangis yang benar. Atau Anda juga bisa mengekspresikan emosi negatif Anda dengan cara mengajak orang yang berkompeten untuk berdiskusi. Ingat, orang ini haruslah cukup kompeten untuk memberikan Anda solusi. Atau Anda bisa mengekspresikan emosi negatif Anda dengan cara menulis. Pernah nggak teman-teman mengalami hal seperti ini? Teman-teman ingin mengungkapkan unek-unek, kemudian teman-teman menulis panjang sekali. Sebelum dikirimkan tulisan tersebut, teman-teman baca kembali. Dan setelah selesai membacanya, teman-teman melihat dan merasakan bahwa, oh ternyata emosi saya sudah menurun, atau bahkan sudah hilang. Lalu teman-teman tidak jadi mengirimkan tulisan yang panjang tersebut. Pernah? Nah, karena menulis adalah salah satu cara yang baik juga untuk meluapkan atau mengekspresikan emosi. Yang ketiga adalah Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membuat Anda produktif dan bangga dengan diri Anda. Misalnya, menanam pohon atau menanam tumbuh-tumbuhan yang Anda sukai atau Anda senangi. Menanam adalah salah satu jenis terapi yang sangat baik, karena ketika Anda menanam sesuatu, Anda melihat tanaman tersebut semakin hari semakin bertumbuh, dan ini juga membantu Anda untuk meningkatkan rasa percaya diri, rasa diri mampu. Atau bisa juga dengan memelihara binatang. Dengan Anda memelihara hewan peliharaan, akan muncul cinta kasih kepada hewan tersebut, dan rasa sayang kepada hewan tersebut akan membuat Anda mampu melewati permasalahan Anda dengan mudah.
Melihat kelucuan hewan-hewan ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Anda. Kemudian yang keempat, gantilah kalimat-kalimat negatif dengan kalimat-kalimat positif. Contohnya, kalimat negatif, tanggung jawab ini terasa berat bagi saya. Gantilah dengan kalimat positif, semakin hari saya semakin kuat dan mampu untuk mengatasi berbagai masalah saya. Saya semakin kreatif mencari solusi. Contoh kalimat negatif lainnya, saya merasa tertekan, dada saya terasa berat dan sesak. Anda bisa menggantinya dengan kalimat positif, semakin hari saya merasa semakin ringan. Saya bebas merdeka menjadi diri saya. Saya bebas merdeka dari hal-hal yang selama ini saya pikir membatasi hidup saya. Ada lagi kalimat negatif, sudahlah, saya tidak mau melihat kelakuan dia lagi. Anda bisa mengganti kalimat negatif tersebut dengan kalimat positif berikut. Saya menghargai keberadaan saya. Saya menghargai keberadaan orang lain. Setiap orang adalah unik. Saya bisa menerima diri saya apa adanya, saya pun bisa menerima diri orang lain apa adanya. Kalimat negatif yang sering terucap lainnya adalah, sudahlah, saya tidak mau bicara lagi, habis suara saya. Nah, Anda bisa mengganti kalimat negatif tersebut, saya dengan penuh kasih dan kelembutan memberitahukan hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, ketika ia tidak mau menerimanya, saya mengikhlaskannya. Cara yang kelima adalah bersyukurlah dengan hal-hal yang masih Anda miliki. Nah, tadi itu 5 cara untuk mengatasi tekanan emosi negatif agar tidak berdiam terlalu lama di sistem psikis Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi mengungkapkannya dengan kiasan-kiasan negatif yang justru merugikan tubuh Anda. Ingat, karena Anda bisa memasang program tersebut, tentu Anda juga bisa mencabut program tersebut di dalam pikiran Anda. Teman-teman, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silakan like atau komen dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukung kanal ini dengan mengklik subscribe dan ingat untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Terimalah sugesti positif dari saya, semakin hari Anda semakin sukses dan bahagia. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Saya Christine Liu, sampai jumpa.